Pimpin dulu tadi. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Istiadat tahiyatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 8H yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita kembali bertemu dengan pelajaran IPS Bapak. Tapi sebelum kita menginjak ke tahap berikutnya, Bapak ingatkan untuk tetap selalu menjaga kesehatan ya, karena kalau Bapak lihat di kelas ini ada beberapa siswa yang tidak masuk. Jadi kalau Bapak hitung ini ada 30 orang ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 27. Artinya ada 3 orang dan perlu diketahui bahwa tadi pagi Bapak menerima laporan bahwa dari kelas 8H ada murid baru lagi katanya. Ya, karena kita ketahui bahwa Agustian dan Andini ya, itu sudah menyatakan pindah sekolahnya. Dan tadi datang dari MTS Bandung katanya karena orang tuanya pindah ke Kuningan sehingga siswa tersebut walaupun tinggal sebentar lagi menjadi bagian dari kita. Karena Bapak sengaja untuk di kelas ujung setiap kelas 7H misalnya atau 8H atau 9G itu dikosongkan. Itu untuk memberi ruang kalau ada yang pindah sekolah. Karena kita dibatasi setiap kelas itu 32 siswa. Ya, tidak boleh lebih dari itu. Makanya kita terjadi masalah di kelas 7 karena ada kelas 1, kelas 7 yang siswanya 33 orang, yaitu kelas 7F kalau tidak salah. Tapi tidak jadi masalah ya. Yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Alwi, kenapa Alwi? Oh, Cirahayu ya, itu sering sakit ya. Siapa lagi? Ya? Sinta. Sinta 2 terus? Najwa, oh Najwa seperti biasa ya. Najwa gitu ya. Kita doakan karena memang motivasi itu harus datang dari diri sendiri, itu yang lebih kuat. Kalau dari luar itu hanya sekedar mengingatkan, tapi kalau dari diri kita sendiri itu akan jauh lebih kuat. Oleh karena itu Bapak terima kasih kepada kalian yang hari ini sudah masuk dan wajah ceria-ceria seperti itu. Semoga hari ini kita membawa manfaat, apa yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak sengaja akan absen dulu supaya Bapak tahu kondisi dan keadaan kalian. Adi Aidil Hafid, Ahmad Adi Ajid, topinya dibuka Ahmad. Airi Nugraha, Alwi Ambar Murnawi. Sandi tolong ditutup pintunya Sandi. Tolong tutup pintunya diganjal sama kursi ya. Anila Silpa. Bagas Nurseha. Bunga Sekar Arum. Dapa Nur Azmi Hail, Dea Alisa Andini, Dewi Anggraini, Farel Ipander Alfaris, Fitri Andini, Kurnia Dapa Ismayadi, Maidina Rispa, Muhammad Fahri, Muhammad Agil Jalaluddin, Mutiara Hidayatul Azkiyah, Naila Tusada, Najwa Rahmaulia, Padil Jaka Satria, Rapa Pajar Alpansyah, Raina Tiar, Sandi Cahyadi, Sintania Anajwa, Siti Hodiah Naskaroma, Sipa Nur Ajijah, Yeti Nur Hayati, Japira Najifah,
Reski Agatha Yudhistira, Nesa Agustin. Ya, jadi ada 30 siswa ya. Tuh. Baik, siswa-siswi kelas 8H yang Bapak banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa azwaji ajmain, amma ba'du. Terlebih dahulu Bapak ucapkan selamat pagi. Pagi. Nah, lupa. Selamat pagi. Pagi. Hanya dikepalkan. Selamat pagi. Pagi. Tuh, semangat ya pagi-pagi kita setelah upacara bendera, upacara pembinaan pada hari Senin dengan Bapak pembina upacaranya, Bapak mengganti daripada Bu Depi karena ada saudaranya yang meninggal dunia sehingga Bapak naik. Ya. Jadi memang public speaking itu sangat sulit, berbicara depan orang banyak itu bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, belajarlah terus. Pada hari ini nanti kita seperti biasa, kemarin waktu hari Jumat kita sudah mempelajari tentang konsep konflik sosial dan faktor penyebabnya. Ya, dan hasil kerja kalian sudah ada di kalian masing-masing, dan nanti kita akan lanjutkan kepada dampak daripada konflik sosial dan bagaimana cara menyelesaikannya. Ya, ada yang masih ingat konflik itu apa? Kata kuncinya? Konflik sosial? Konflik itu? Ayo. Kan sudah kemarin. Konflik itu apa? Ya, permasalahan yang diapakan? Bisa, itu contohnya. Ya, jadi konflik itu adalah pertikaian, bisa. Pertengkaran boleh, itu contohnya. Dan sekarang bagaimana cara menyelesaikannya? Insya Allah hari ini kita akan mempelajarinya. Tujuannya apa? Tujuannya kalau kalian setelah melihat nanti tayangan video, membaca, kemudian PowerPoint disampaikan oleh Bapak, nanti kalian akan mengetahui bagaimana dan apa itu dampak konfliknya, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya. Contoh misalnya kalian bertengkar dengan teman, kira-kira cara menyelesaikannya bagaimana? Ya, musyawarah itu berarti harus ada pihak yang mengalah atau ada pihak yang di tengah. Kalau di kelas siapa? Ada KM. Oh, KM terus melawan katanya Pak. Ada wali kelas. Wali kelas nggak mempan, ya ada BPBK. Ibu Lita nanti akan menyelesaikannya. Tapi sejauh ini yang biasa menyelesaikan adalah saya dan Pak Rifal, begitu. Padahal ujung tombaknya adalah di wali kelas. Jadi setelah kalian menyaksikan tayangan video, membaca buku, literasi dan lain sebagainya, baik dari internet maupun buku, kalian diharapkan mampu menganalisis dampak daripada konflik sosial dan cara menyelesaikan konflik sosial dengan benar dan tepat. Ya, paham ya? Nah, kata-kata hari ini ya, saya akan kutip dari Rasulullah, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Bahwa mencari ilmu itu adalah wajib hukumnya. Fadil, wajib hukumnya mencari ilmu. Kalau wajib berarti kalau kita tidak mencari ilmu, berarti kita akan mendapatkan dosa. Tidak mungkin orang tidak punya ilmu. Sedikit besarnya pasti punya. Kenapa? Karena ada guru di rumah. Orang tua. Ada guru di sekolah. Bapak, ibu, guru. Ada guru di madrasah. Pak Ustadz, Bu Ustadz. Sehingga perhatikan itu. Setinggi apapun jabatan kalian, sebanyak apapun uang kalian, kalau tidak punya ilmu, nol besar. Ya, baik. Sebelum kita memasuki ke materi, silakan Fitri untuk ke depan kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oke, selamanya boleh berdiri. Sebentar ya. Udah connect. Kan colokeun ka dieu. Indonesia
bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, aku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Masih berdiri ya, kita tambahkan lagunya nanti dulu. Bagimu negeri ya, sebagai penghambaan kita kepada bangsa Indonesia. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Ya, terima kasih, silakan duduk kembali. Duduk kembali ya. Ya baik, nanti setelah melihat tayangan video ini, kalian nanti berkelompok seperti kemarin ya. Perhatikan video ini. Ajang pendidikan, informasi dan hiburan. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat dan tetap bahagia untuk insan belajar. Namun sebelumnya, silakan kasih subscribe, like, share, dan comment sehingga kamu akan menjadi orang yang pertama kali. Perhatikan ya, perhatikan. Terima kasih.
dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan nilai dan norma yang berlaku. Bagi lawan, konflik merupakan bentuk kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan yang terbatas. Secara umum, konflik adalah fenomena sosial yang terjadi dikarenakan adanya pertikaian ataupun ketenangan baik itu antar individu, antar kelompok, bahkan antar kelompok dengan pemerintah, serta interaksi yang bersifat disosiatif yang bisa diartikan dengan interaksi yang memicu perpecahan. Faktor-faktor pendorong konflik sosial. Demikian tulisan pembelajar kita pada kesempatan kali ini. Semoga sedikit yang kami sampaikan memberi kebermanfaatan dan keberkahan untuk semuanya. Tetap terjaga protokol kesehatan. Salam sehat selalu dari kami untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu adalah salah satu video yang berisi tentang konflik sosial. Itu sedang apa di situ? Sedang apa orang-orang tersebut? Demo. Ya, demonstrasi atau unjuk rasa. Kira-kira kenapa sih bisa seperti itu? Kenapa orang itu demonstrasi atau unjuk rasa? Ya, ada penyebabnya apa? Pasti kasus ada penyebabnya. Kenapa orang demo? Ya, kalian tonton di video tersebut, kenapa demo? Nah, jadi adanya penyekatan. Jadi adanya tebang pilih. Ini boleh, ini tidak boleh. Sehingga terjadilah gitu ketidakpuasan individu atau masyarakat, kelompok masyarakat terhadap kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, silakan keluarkan lembar kerja yang kemarin. Silakan dikeluarkan dan berkelompok seperti kemarin. Silakan. Yuk, waktunya 5 menit.
Yuk, silakan duduk kembali seperti kemarin. Sudah? Ya, silakan keluarkan yang hasil kemarin. Bahkan memberikan kembali untuk LK-nya barangkali ada yang tertinggal. Nanti diisinya di sini saja langsung ya. Ini yang ini. Keluarkan pensilnya, pulpennya. Ya, perhatikan lembaran yang Bapak berikan yang kedua. Lihat di situ. Dapat bukunya dibagikan 2 tiap kelompok. Ya, bawa handphone boleh dikeluarkan handphonenya. Tapi jangan digunakan untuk main game ya. Dua aja dapat. Terima kasih. Perhatikan di gambar tersebut ada gambar ya, seperti kemarin gambarnya tidak berubah. Cuma ada perbedaan di nomor 1 dan nomor 2. Perhatikan di situ ada akibat konflik sosial dan ada cara menangani konflik. Untuk bukunya silakan dibuka halaman 123. 123. Itu bagian atas ada judul di situ. Kemudian Anda juga searching di internet, handphonenya keluarkan. Keluarkan handphonenya. Silakan diisi seperti kemarin ya. Akibat konflik sosial itu apa saja? Boleh langsung di lembaran ininya ya. Langsung di lembaran ininya. Langsung di lembaran ininya. Kemudian diisi, nanti dipresentasikan. Ya, dipresentasikan. Silakan dimulai. Waktunya 10 menit dari sekarang. Ya, mulai. Silakan berdiskusi. Gil ininya Gil. Punya ambil saja. Sok. Halaman 123 mulainya ya. Dimulai halaman 123. Buka bukunya. 132. Ya. Buka topinya nggak boleh buka. Buka topinya. Topinya buka. Jangan dipakai. 123 dibuka itu bukunya. Pari. Buka bukunya. Buku paketnya buka. 123. Ini 123 ya, ini. Nah, ini. Ditulis ya. Silakan. Boleh di buku ditulis di sini. Bukunya makanya buku ada IPS kan sekarang. Buku IPS-nya mana? Oh. Keluarkan buku IPS-nya. Kan ada pelajaran tuh. Ada pelajarannya kan hari ini. Dikeluarkan buku IPS-nya. Buku IPS-nya keluarkan, buku tulis IPS-nya. Sok. Kan ada buku tulis IPS kan? Sok keluarkan, nanti dicatat. Jadi yang pertama adalah dampak konflik, yang kedua cara menyelesaikan konflik. Itu ada beberapa ya. Nanti Bapak tayangkan ulang nanti. Bagus nih. Ya, jangan lupa juga nama anggota kelompoknya dicatat ya. Ini. Nah, ini nama anggota kelompoknya dicatat ya. Siapa saja begitu. Ya, boleh di sini.
ini Pak. Ini kasih contoh di sini ya. Contoh. Ada? Di sana. Ya, oke, bagus. Nanti nama anggota kelompoknya tulis ya. Nama anggota kelompoknya teh. Nama lengkap ya. Dan nanti juga di akhir Bapak akan ada ulangan ya. Ulangan nanti Bapak tampilkan soalnya kalian nanti tulis nanti kertasnya Bapak berikan. Handphonenya mana handphonenya? Buku tulisnya keluarkan IPS, buku tulis IPS-nya keluarkan. Buku tulis IPS-nya keluarkan. Ya. Ini udah dipindahkan ke sini? Coba lihat. Bagus ya. Nama anggota kelompoknya ditulis saja di sini. Nama anggota kelompoknya. Ya. Ya. Boleh dari handphone juga boleh ya. Nanti sih bisa tulis sini. Bisa ngobrol gitu. Ngobrol sambil ngobrol aja situ tenang gitu. Ngobrolnya ya pakai bahasa Indonesia ngobrol. Ngobrolnya itu mengenai ini. Ya, ngobrol gitu bagus ya. Di kelompoknya ngobrol tentang ini materi ini ya. Ya sama ID Ahmad sama siapa ini? So, ngobrol ya tentang ini. Di buka bukunya begitu dong. Terdapat 5 cara yang Ya, ini caranya ya. Kalau yang ininya, akibatnya kan ini. Oke, ini nggak apa-apa ini dulu, nggak apa-apa ya. Ini aja dulu, poin-poinnya aja, nggak usah dengan ininya. Ini mah dibaca aja nanti ya. Ini baca aja, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nanti dibaca aja. Ya, sok. Ya, itu di situnya ya. Apa ini? Bapak kalau gambarnya? Ini poin-poinnya aja. Kan 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5 ya. Poin-poinnya aja. Ininya nggak usah. Ininya nggak usah ininya. Poinnya aja 1, 2, 3, 4. Ya, boleh di belakang juga nggak apa-apa. Di belakang ini. Di belakang kertas ya. Ya, ini poin-poinnya aja ya. Yang ini. Akibat konflik sosial. Nggak apa-apa. Itu juga bagus itu ya. Ini berbeda dengan yang lain soalnya ya. Ini bagus ini kan yang lain itu beda. Ini beda juga nggak apa-apa. Ya. Poin-poin pentingnya saja. Tapi nanti penjelasannya dibaca begitu ya. Kalau bisa ke buku IPS-nya dipindahkan ini. Coba buku IPS-nya mana buku IPS itu tulisnya. Buku tulis IPS-nya kan ada. Kan? Nah, ini tulis ini dampaknya 1, 2, 3, 4, 5. Ini caranya menyelesaikan. Begitu, sok. Buka aja buku tulisnya dikeluarkan. Coba kamu keluarkan. Keluarkan buku tulisnya. Fitri mana? Oh iya Fitri. Ya, so ini poin-poinnya aja gitu. Nanti dibaca gitu ya. Kalau sudah dibaca kan nanti kalau ada yang nanyain kan bisa. Ini udah mulai. Ininya, ininya. Ya, kalau ini bisa ya ini. Ini kemarin yang sekarang mana? Ini ya. Ya, tuh.
bos, ini rutaknya. Dipindahkan ini ke buku IPS ya. Ini judulnya konflik sosial, pindahkan ke buku. Gitu. Ini poinnya 1, 2, 3, 4, 5. Pindahkan ke buku gitu. Jadi nanti masing-masing punya untuk bahan belajar di rumah. Ya. Cok, Hari. Nanti presentasi. Iya, presentasi. Presentasi nanti satu-satu. Nanti satu-satu kan ini untuk membuktikan ya. Bapak kan tidak memberikan materi secara jelas kan tentang konflik itu apa sih gitu kan, beda dengan yang kemarin tuh. Kalau kemarin kan jelaskan dulu, kalau sekarang kalian yang cari sendiri. Nanti dibuktikan gitu, dibuktikan konflik itu apa gitu kan. Tadi kan sudah Bapak tayangkan tuh dari video tuh. Ini Pak. Ya. Nanti kalau ada yang nanyain salah satunya ini harus dijelaskan. Makanya harus dibaca. Ada di sini 1, 2, 4, 1, 2, 3 boleh lihat gitu ya. Ya, nggak usah nanti aja. Jadi, kalau misalnya ini ada waktu silahkan dipindahkan ke buku. Sintania nggak hadir ya? Ayo, pindahkan ininya. Ya Pak, ya Pak. Sok, itu, step. Berapa? Sudah selesai? Nah, yang lainnya ininya dipindahkan. Nih. Ya, akibat konflik. Pindahkan ke buku ini. Kan ada buku IPS di sini. So, pindahkan. Poin-poinnya aja. Kan cepet tuh, nggak lama. Coba, mau bukunya mana? Coba keluarkan. Bunga di sini ya? Masuk sini ya? Ya, sok semuanya jadi bekerja semuanya begitu loh. Ya, jadi ada bahan nanti. Ya, ini seperti kelompok 1 nih, bagus nih. Ayo, jangan tulis di buku sana, di sini. Ya, Pak. Coret-coret, nggak boleh. Denda 50.000 kan? Sok kesini pindahkan ke situ. Ayo coret-coret buku, ente mah. Yuk, masih ada waktu. Kalau itu mikrofonnya kasihkan kalau ada yang ngomong ya. Yang Boleh, boleh. Yang ini doang, Pak. Nah, sama ini caranya. Kan ada 2 di sini. Enggak, maksudnya yang tulisan Iya, tulis. ini aja ini. Nah, nanti dibaca yang ininya cari di rumah ya. Kalau sekarang kan waktunya nggak cukup. Yo, mana? Ya, ada apa mana? Nggak kebagian Pak. Oh, ya, sok. Ini potokan saja barangkali nanti ya.
Akibat konfliknya apa yang pertama? Akibat konfliknya apa? Yang pertama apa? Yang di sini ya? Sini mana coba? Yang mana tadi? Buka. 1, 2, 3 berarti ya. Ini. Ya. Yang meningkatnya. Tahu nggak maksudnya bagaimana? Ayo, coba perhatikan. Perhatikan coba. Ini coba yang lihat yang pertama itu. Ini harus didiskusikan ya. Meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Kenapa? Ini kan akibat konflik. Konflik nih, terjadi pertengkaran misalnya. Kelompok antar kelompok gitu. Tapi di sini dampaknya ini meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Ini positif negatif? Positif. Hah? Ayo, positif negatif. Nah, ini kan ini kelompok. Ini kelompok tuh. Ya, ini satu kelompok, kelompok 2 misalnya ya. Bertikai. Karena kepentingan yang berbeda. Ya, jadi ini jadi kompak karena sama-sama gitu. Saya mah setuju, ini tidak setuju. Negatif. Setuju saya mah setuju pajak dinaikkan misalnya begitu. Tapi saya enggak setuju, nanti beban rakyatnya semakin berat. Tapi setuju biar pembangunan semakin bagus. Ini jadi semakin mendekat, semakin kuat. Ini juga semakin kuat, walaupun berbeda. Tapi kan sama tujuan ini. Ya, ini bahkan tidak setuju, sama kan tidak setuju semua. Kalau ini bahkan setuju. Ini jadi kuat, maksudnya ini jadi kuat, gitu loh. Dan itu hal yang positif. Tinggal caranya bagaimana, gitu kan? Cara mengekspresikan setuju atau tidak setuju. Kalau merusak, itu berarti masuknya ke nanti dicara. Bagaimana cara menengahi ini dua? Ada ini, Ibu Kuwu misalnya. Ya kan? Kepala desa dipanggil kedua kelompoknya. Nanti bermusyawarah. Begitu. Karena di sini yang pertama adalah menghindarkan. Coba mana? Satu mana apanya? Menghindar. Cuma satu. Kan ada di sini juga. Itu. 1, 2, 3. Ya. Menghindar. Kalau ada demo, daripada kita yang bonyok, menghindar aja gitu kan. Kita mengalah gitu. Ya. Itu ya maksudnya ya. Coba untuk yang dampaknya yang positifnya Pak, coba di situ. Mendorong perubahan sosial, memperkuat solidaritas kelompok. Yang mana? Yang pertama mendorong perubahan sosial. Yang kedua? Memperkuat solidaritas kelompok. Kalau ada yang tanya, maksudnya yang positif mendorong perubahan sosial itu apa? Ya kan? Itu. Jadi kalau ada yang nanya begitu, mendorong perubahan sosial. Artinya dari konflik sosial yang dilakukan, ini mendorong perubahan sosial itu, misalnya nih pemerintah mengeluarkan larangan merokok misalnya, larangan merokok, ya. Ya. Bagi yang nggak merokok mah setuju, bagi yang merokok, makanya harus pelan-pelan, tidak serta-merta bread gitu, tapi harus pelan-pelan. Pelan-pelannya bagaimana? Kepada daerah yang tidak ada perokoknya dulu. Perokoknya sedikit, baru nanti melebar. Jadi harus pelan-pelan. Seperti Rasulullah kan ketika akan melarang mabuk, melarang minuman-minuman keras, kan tidak langsung kepada tidak boleh, enggak. Keluar dulu, ya tidak boleh orang yang mabuk mendekati sholat. Begitu. Jadi ada tahapan-tahapan. Jadi daripada konflik sosial ini akan mendorong perubahan sosial. Yang tadinya merokok menjadi tidak merokok karena ada aturan-aturannya, tahap-tahapnya, jeret gitu. Tapi kalau langsung jeret gitu langsung sulit. Terutama bagi yang sudah menyandu. Kalau udah nyandu, ini sembunyi-sembunyi. Tapi kalau pelan-pelan, set. Seperti keluarga berencana nih, KB. Ya. Setiap keluarga punya 2 anak. Tapi kan bagi para kiai yang dalilnya kuat, karena mereka punya dalil. Kalau misalnya saya pakai alat kontrasepsi, maka itu sama dengan membunuh calon anak. Makanya harus bermusyawarah nanti, ya. Yang negatifnya keresahan psikis dan psikologis. Yang namanya orang demo kan takut itu orang lainnya. Ya apalagi yang punya toko di pinggir-pinggir jalan kan, polisi lagi. Tambah pekerjaan bertumpuk-tumpuk gitu. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Ini. Cara apa ini? Apa ini? Ini cara Ini apa? Ini toleransi. Ini ya. Cara
Hah? Huruf apa ini? C. Oh, ini secara. Perasaan ini G apa nih? Cara Pak. Cara-cara menangani konflik. Yang pertama, ini. Yang arbitrasi apa? Kompromi apa? Mediasi apa? Konsolidasi apa? Ya kan? Kalau toleransi kan harus tenggang rasa. Kalau kita sakit dicubit, jangan nyubit begitu. Nah, ini harus dikuasai. Nanti kalau ada nanya gimana? Ya kan? Nah, ini sudah bagus betul, sudah bagus. Lanjutkan ya. Ya, selesai ya. Baik. Silakan untuk nanti dari tiap kelompok 2 orang maju. Satu megangin, satu bacain. Ya. Paham ya? Paham ya? Jadi silakan Bapak kasih waktu 30 detik untuk menentukan yang kedepannya siapa 2 orang dari masing-masing kelompok. Silakan untuk kelompok 1. Kelompok 1 dulu ya. Yuk 2 orang ke depan, kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Silakan kelompok 1, kita presentasikan hasilnya. Yuk, satu pegangin, satu yang ngomong. Yuk, cepat-cepat waktu semakin berjalan, ayo, ayo. Yuk, nggak apa-apa perempuan juga, nggak apa-apa. Yuk, ayo, yuk. Ayo cepat waktunya semakin berjalan. Ya, sok maju. Kelompok 2, 3, 4 siapkan ya, supaya tidak langsung saling dorong. Yuk maju. Boleh. Kita akan buktikan, kita akan presentasikan dan nanti akan kita buktikan. Yuk. Kelompok ini dipegang itunya. Maju sini, Del. Sama siapa? Tadi mana? Tadi mana? Ya. Ada dua lembar kan ya? Lembar satunya mana? Ya. Ini pegangin. Ininya. Dekatin ke mulutnya. Bismillah dulu, assalamualaikum dulu. Sini depan, Del. Assalamualaikum dulu, biasa kemakan dari kelompok 1 gitu. Akan membacakan hasil diskusi. Ya. Dengarkan yang lainnya. Perhatikan, kalau ada yang ditanyakan silakan tanyakan. Karena ada yang berbeda antara kelompok 1, 2, 3 dan 4. Ya, untuk bismillah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan pengertian konflik sosial. Konflik sosial adalah pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Contoh rasisme, perundungan, dan diskriminasi. Faktor-faktor penyebab konflik: adanya perbedaan latar belakang kebudayaan, adanya perbedaan individu, adanya perbedaan kepentingan, perubahan nilai yang cepat. Ya. Yang keduanya, Akibat konflik sosial. akibat konflik sosial. Perhatikan. Meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. 2. Retaknya hubungan antar individu atau kelompok. 3. Terjadinya perubahan kepribadian para individu. 4. Rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. 5. Terjadinya akomodasi dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Ya. Cara menangani konflik: 1. Menghindar. 2. Memaksakan kehendak. 3. Menyesuaikan kepada keinginan orang lain. 4. Tawar-menawar. 5. Kolaborasi. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1 sementara ya. Jadi tadi sudah disampaikan tentang pengertian konflik, kemudian faktor penyebabnya, dampak dan cara menyelesaikannya. Perhatikan. Ada yang bertanyakan dari kelompok 2, 3 dan 4 untuk kelompok 1? Silakan acungkan tangan. Satu saja ya, kita batasi satu aja. Silakan acungkan tangan untuk pertanyaan kelompok 1. Dari kelompok 2 silakan bertanya. Untuk kelompok 1. Ada?
Ada pertanyaan? Dapat ada? Ada? Oh, tadi ngacungkan tangan katanya. Ya, baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Ya. Ya. Ya, silakan duduk. Silakan kelompok 2. 2 orang maju. Jadi jangan ragu-ragu, yang tanyakan ya. Jangan ragu-ragu. Biasa bismillah dulu ya. Bismillah dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras, yang keras, kurang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, pengertian konflik sosial. Yang keras. Pengertian antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Contoh, demokrasi akibat perbedaan kepentingan. 2, faktor-faktor penyebab konflik. Adanya perbedaan kepentingan, perbedaan kebudayaan, adanya tindakan kekerasan. Ya, perhatikan ini ada yang berbeda nih. 1, akibat konflik sosial. Positif, mendorong perubahan sosial, memperkuat solidaritas kelompok. Negatif, menimbulkan kerusakan fisik dan psikologis, menyebabkan kerusakan harta, benda, lingkungan. 2, cara menangani konflik. Ya. 1, toleransi. 2, arbitrasi. Ya, arbitrasi. 3, kompromi. 4, mediasi. Mediasi. 5, konsiliasi. Ya. Demikian gitu. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Silakan, ada yang bertanya dari kelompok 1, 3, 4. Yuk. Ini kalau menurut Bapak ini menarik nih kali kelompok 2 itu karena berbeda dengan kelompok yang lain. Sehingga harusnya menimbulkan pertanyaan. Terutama daripada dampak daripada konflik dan cara untuk menangani konfliknya. Silakan. Yuk. 1, 3, 4. Ada? Ya, ini padahal bisa menimbulkan ya, terutama dari cara menangani konflik itu. Karena ada kata-kata atau bahasa yang kurang kita pahami. Kalau Anda jeli ya, tapi tidak apa-apa. Terima kasih untuk kelompok 2, tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Ya. Tepuk tangan kelompok 2. Yang keras tepuk tangannya. Yo, berdiri dulu semuanya, berdiri. Ya, berdiri semuanya. Ya, atur jaraknya. Perhatikan. Angkat tangannya semuanya. Angkat, goyangkan, angkat. Goyangkan. Ya, nanti kalau Bapak bilang 1, 2, 3, kalian wah begitu ya. Siap. Goyangkan, angkat. 1, 2, 3. Kurang kencang. Angkat lagi. 1, 2, 3. Kurang semangat. Angkat lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Ya, duduk lagi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan. Ya. Nih. Kita panggil kelompok 3. Silakan maju. Yuk, 2 orang yang suaranya keras. Ya, sok. Yang keras ya. Ahmad, yang keras. Yang mana? Yang ini, Pak. Dasinya ditebak dulu, dasinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diperkeras suaranya? kami dari kelompok 3 pengen Dengarkan. mempresentasikan Ya. proposal Hasil diskusi ya? hasil diskusi. 1. Akibat konflik sosial. 1. Meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. 2. Retaknya hubungan antar individu atau kelompok. 3. Terjadi perubahan kepribadian para individu. Perhatikan ya, perhatikan. 4. Rusaknya harta benda dan bahkan hilang. Perhatikan. 5. Terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. 2. Cara menangani konflik. Perhatikan, silakan perhatikan. 1. Menghindar. 2. Memaksa. Serius, jangan serius. Ya. Gina Didi memaksakan kehendak. Jangan ketawa. Ya. Ya. Menyesuaikan keinginan orang. 4. Tawar menawar. 5. Kolaborasi. Ya. Pengertian. Udah kan? 2. Pak. Hah? 2. Cara yang ini Pak. Hah? Yang ini Pak. Tuh. 1. Silakan. Pengertian konflik sosial. Apa itu konflik sosial? Konflik sosial adalah pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Contoh, para pedagang kaki lima dengan petugas ketertiban. 2. Faktor-faktor penyebab konflik. Perbedaan pendirian dan keyakinan. 2. Perbedaan kebudayaan. 3. Perbedaan kepentingan. Ya. Terus, Pak. Demikian. Demikian dari kelompok 3. Silakan ada yang ditanyakan untuk kelompok 3. 1, 2, 4. Silakan. Boleh bertanya. Ya, silakan. Oh, berdiri. Pegel, Maria. Enggak apa-apa. Ya, terima kasih. Kelompok 3 tepuk tangan. Kelompok 3, terima kasih. Silakan kelompok 4. Sebelumnya tepuk tangan untuk kelompok 3. Tepuk tangan. Silakan. Yuk. Dapat sama siapa? Tali sepatunya dibetulkan dulu ya Pak. Tali sepatunya dibetulkan. Tali sepatunya. Di bawah kakinya di bawah. Nah. Ini kita sudah beberapa kali seperti ini, jangan malu-malu ya. Jangan malu-malu karena memang ini pelajaran berharga bagi kita, terutama untuk melatih mental kita. Nanti akan bermanfaat di masyarakat. Yang keras apa ya? Sok. Yang keras apa yang keras? Ya? Nomor 1 dulu ya. Yang itu ya. Ya. Perhatikan yang lainnya, ini harus ada yang bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Pengertian konflik sosial. Ya. Pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Contohnya saling memukul. Secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih. 2. Faktor-faktor penyebab konflik. Ya. 1. Perbedaan individual. 2. Perbedaan latar belakang, Ya. kebudayaan. 3. Perbedaan kepentingan. 4. Perubahan nilai yang cepat. Contohnya konflik antara anak dengan orang tua. Betul. Selanjutnya. 1. Akibat konflik sosial. 1. Bertambah kuatnya rasa solidaritas kelompok. 2. Hancurnya kesatuan kelompok. 3. Perubahan dalam diri individual. 2. Hancurnya nilai-nilai dan norma sosial. Dan 5. Kehilangan Perhatikan yang lainnya, perhatikan. benda dan korban manusia. 2. Cara menangani konflik. 1. Menghindar. 2. Memaksakan kehendak. 3. Menyesuaikan kepada keinginan orang lain. 4. Tawar-menawar. 5. Kolaborasi. Silakan. Ada yang ditanyakan untuk kelompok 4. Silakan. 1 pertanyaan saja. Silakan. Aidil. Mau bertanya? Silakan. Sampaikan saja. Silakan. Ya.
misalnya terjadi apa? Ada demo, misalnya di DAPA ada demo. Bagaimana cara menyelesaikan demo tersebut supaya tidak terjadi kerusuhan? Ada di sini. Tawar menawar. Bisa, betul. Tawar menawar berarti seperti pihak yang didemo harus menghadiri pihak yang mendemo. Maunya apa? Ya, misalnya demonya tentang sampah. Karena sampah itu adalah masalah kita semua. Ini ada sampah nih, masyarakat demo karena pemerintah desa tidak menyiapkan tempat sampah. Kepala desa datang, maunya apa? Bangun tempat pembuangan sampah sementara, Pak. Tanahnya di mana? Ya bisa musyawarah di mana, sehingga akan terjadi kesepakatan. Baiklah, kata Pak Kades, kita akan membuat tempat pembuangan sampah di tanahnya yang protes, misalnya begitu. Tanah kamu jadi tempat pembuangan sampah. Iya kan, itu kan namanya musyawarah, tawar menawar ya. Oke, setuju, tapi ganti rugi. Yang namanya ganti rugi diganti tetap rugi kan, ganti rugi bukan ganti untung. Kalau ganti untung diganti kita untung. Kalau ganti rugi diganti tetap rugi. Yang harganya 100 juta dibayarnya 50 juta begitu. Ya, baik, bagus. Ya. Ada lagi satu katanya dari kelompok ini. Silakan. Siapa? Ada? Tidak cukup. Tepuk tangan, bagus ya. Bagus untuk kelompok 4 yang bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Aidil dari kelompok 1. Nah, kita akan buktikan. Dengarkan semuanya. Konflik sosial, perhatikan ini. Kita akan buktikan. Ada beberapa yang akan Bapak berikan di sini. Perhatikan, kita akan membuktikan beberapa poin yang telah kalian diskusikan. Nah ini, Mbak, perhatikan ini, ya. Ini konflik sosial, ini secara memang agak rumit ya. Jadi kata kunci daripada konflik sosial itu adalah pertentangan. Ada yang sama? Hasilnya coba lihat nomor 1. Tapi kalau kita lihat di tayangan video ini, coba lihat ini. Nih, Surjono Sukanto mengatakan konflik adalah proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan nilai norma yang berlaku. Ya. Jadi ada dua kelompok atau minimal 2 orang yang berkonflik itu, kelompok A, kelompok B, atau si A dan si B. Caranya melemahkan pihak yang lain supaya apa? Tercapai tujuannya. Dengan cara apa? Menabrak aturan. Orang yang bertengkar nih, ada nggak orang yang bertengkar itu ada aturannya? Ada, kalau tinju ada aturannya. Tapi kalau misalnya di masyarakat kita bertengkar, itu tidak ada norma yang diterapkan. Bebasnya. Disinilah ada cara untuk menangani konflik. Coba perhatikan nih cara menangani konflik nih. Nah, ini nih. Nah, ini cara menyelesaikan konflik. Yang pertama ini dapat yang kuning. Mediasi. Penyelesaian konflik dapat melibatkan bantuan dari pihak ketiga. Nah, jadi ada pihak ketiga. Misalnya Fahri dengan Ahmad Hadi Yajid bertengkar. Muncullah
Ya, Pak RT tuh, Pak RT datang. Kenapa ini? Ternyata Fahri dan ini berebut cewek misalnya. Ya, diselesaikan oleh Pak RT. Udah, kalau kamu bertengkar terus, ceweknya saya kawinin kata Pak RT. Selesai. Pak RT yang dibunuh. Enggak ya. Jadi seperti itu, datang orang yang berwibawa di sini. Jangan yang pelia-pelia orangnya. Kalau pelia dijotos sama berdua. Tapi kalau misalnya dia tentara, polisi, akan segan berdua itu. Udah, kamu kan sahabat dari kecil, ya. Kamu seperti Upin dan Ipin misalnya begitu ya. Jadi kamu gak usah rebutan cewek, ya. Cewek mah banyak. Silakan cari lagi. Pada susah Pak mencari yang itunya. Nanti dicariin oleh Pak RT. Ini janda tua kasih kedua mereka begitu ya. Ya, yang kedua arbitrasi. Yaitu penyelesaian konflik yang dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai pemberi solusi. Mirip. Konsiliasi penyelesaian konflik dengan bantuan mediator dari lembaga. Wah, ini kepolisian. Misalnya, koersi salah satu bentuk akomodasi yang dilakukan dengan cara paksaan psikologis serta psikologi kepada pihak-pihak yang berkonflik. Dipaksa mau tidak mau harus akur. Baik. Nah, sekarang Bapak akan bagikan kertas yang kemarin. Ini Bapak acak kembali, nanti kalian kasih nama. Ini saya acak ya. Nomor 1 kan ini ya. Berapa orang nih? 6. 7. Ya. Kasih nama di belakangnya. Ini kelompok 7. Ini kelompok 1 juga. Berapa orang? 6 ya. Berapa orang nih? 6 ya. Coba silakan ambil satu. Nah. Kalau kurang nanti Bapak tambahkan. Kasih nama. Kasih nama dulu belakangnya. Kasih nama dulu sudah. Kalian nanti perhatikan soal dari Bapak. Kalian cukup jawab jawabannya saja. Sudah, siap? Siap ya? Ada yang belum kebagian? Kebagian semua? Bunga kebagian? Silakan. Perhatikan soal nomor 1. Perhatikan semuanya. Ya. Tidak boleh contek-mencontek. Percaya diri, ditutup ya hasilnya. Silakan perhatikan soal nomor pertama. Silakan, ini. Jawabannya saja. Jawabannya saja. A, B, C atau D. Perhatikan. Silakan baca ke depan. Baca ke depan. Silakan kasih jawaban dengan huruf yang besar nomor 1. Silakan. Waktunya 1 menit. Silakan jawab. Jawab, ayo. Sudah? Sudah? Yang belum angkat tangan, yang belum? Belum, ada belum. Sudah? Sudah? Ya, langsung diperiksa jawabannya. Kalau betul dicontreng, kalau salah silakan kali. Perhatikan. Perhatikan jawabannya. Jawabannya ya. Yang salah dikali, yang betul contreng. Silakan. Ya. Sudah? Sudah? Kita ke nomor 2. Silakan perhatikan ke depan. Ini nomor 2. Di bawah ini yang berpotensi menyebabkan terjadinya konflik sosial adalah A. Kesamaan tujuan, B. Berasal dari satu daerah, C. Latar belakang sosial yang sama, D. Perbedaan kepentingan. Silakan jawab.
Sudah? Yang belum angkat tangan. Yang belum? Sudah? Ya, perhatikan jawabannya. Ya, jawabannya adalah D. Perbedaan kepentingan. Jangan lupa dikasih nama ya, nanti kumpulkan kembali untuk sebagai referensi Bapak menilai kalian. Kita lihat nomor 3. Silakan. Berikut ini yang bukan penyebab konflik di masyarakat, yaitu A. Perbedaan pendapatan dan individu, B. Perbedaan kebudayaan, C. Akomodasi, D. Perbedaan kepentingan. Yang bukan ya. Nih, yang bukan. Ya. Gampang barusan kalian pelajari ini. Penyebab konflik yang bukan. Jawab? Sudah? Yang belum angkat tangan? Yang belum? Oh. Ayo, cepat. Sudah? Sudah semua? Kita perhatikan jawabannya. Jawabannya C. Akomodasi. Akomodasi itu adalah cara menyelesaikan konflik. Kita ke nomor 4. Perhatikan nomor 4. Konflik terjadi antara Randy dan Hadi memperebutkan seorang gadis imut yang bernama Dian. Kasus di atas merupakan salah satu bentuk konflik sosial, individu, antar kelas, politik. Silakan. Nah. Ayo. Silakan jawab. Jawab silakan. Sudah? 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 Kita lihat kunci jawabannya. B. Individu. Nomor terakhir. Silakan nomor terakhir, perhatikan. Proses sosial ketika individu atau kelompok manusia berusaha untuk menuju tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan kekerasan merupakan pengertian dari kompetisi, kontravensi, konflik, akomodasi. Ya, mudah ini ya. Yo, apakah kompetisi, kontravensi, konflik, akomodasi? Silakan jawab. Sudah? Belum, ada yang belum. Kita lihat kunci jawabannya, perhatikan. Saya lupa. Ini nomor berapa ini? Jawabannya C ya. Oh, cebon, bener banget. C ya jawabannya. Nah, itu 5 soal ya. Silakan jumlahkan betulnya berapa. Catat. Ada yang betul semua? Ada? Cung yang betul semua? Ada. Oh ini Tiara ya. Tiara kan? Nah, Tiara tuh kan Tiara. Tiara tulis betulnya berapa, salahnya berapa. Kemudian setelah itu kalian komentari proses pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak, dengan satu kalimat saja, cepat.
Jangan tulis dengan satu kalimat di kertas tersebut. Sudah? Silakan di masing-masing kelompok dikumpulkan keterangan kelompok. Kumpulkan. Adi, kumpulkan. Sangat senang dan seru. Kandi, kumpulkan. Kumpulkan Bapak. Bapak, kumpulkan ke Bapak kan. Kemudian Bapak, kumpulkan ke Bapak. Kita sebutkan dengan yang lainnya. Jadi nanti kalau minggu depan kita tanya, bisa. Konflik sosial adalah pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Contoh, posisme atau perundingan dan diskriminasi. Silakan kelompok 2, kasihkan mikrofonnya tentang faktor penyebab konflik terjadi. Karena adanya perbedaan pendapat atau kepentingan. Silakan, Naila. Karena adanya perbedaan. Faktor-faktornya. Dengarkan yang lainnya. Ada lagi yang lain? Sudah. Jadi adanya perbedaan pendapat dan kepentingan antar kelompok atau individu. Betul. Silakan untuk kelompok 3 tentang dampak dari konflik itu sendiri. Bacakan. Berdiri, silakan. Nomor iya. Meningkatnya solidaritas, retaknya hubungan antar individu, terjadinya perubahan, rusaknya harta benda, dan terjadinya akomodasi dan dominasi. Ya. Silakan kelompok terakhir, kelompok 4 untuk menyimpulkan tentang bagaimana cara menyelesaikan konflik. Silakan. Cara menyelesaikan konflik dibacakan dulu judulnya. Silakan. Berdiri, Bunga, yang keras Bunga. Cara menangani konflik. Menghindar memaksakan kehendak. 3 menyesuaikan kepada keinginan orang lain. 4 Gil, ambil alih. Enggak mendengar. kolaborasi. Ambil.
Agil yang bacakan. Itu ambil itunya? Ya. Ya. Cara menyelesaikan konflik. Menghindar. Cara menyelesaikan konflik dibaca itunya. Oh, cara menangani konflik. Menghindar, memaksakan kehendak, menyesuaikan keinginan orang lain, tawar-menawar, kolaborasi. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan. Lebih keras lagi. Ya, terima kasih. Ya, itu yang sudah kita sebelumkan. Kemudian faktornya banyak, diantaranya kepentingan. Ya. Faktornya penyebab konflik itu diantaranya adalah perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan dan lain sebagainya. Kemudian dampaknya itu bisa merekatkan anggota kelompok yang sama tujuannya. Cara menyelesaikannya diantaranya adalah dengan bermusyawarah. Ya, baik, alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah menyelesaikan proses pembelajaran tentang konflik sosial dan semoga bermanfaat bagi kalian dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah. Dan salah satu upaya untuk menyelesaikan konflik yaitu dengan menghindar, boleh ya, dengan menghindar. Nah, kata-kata untuk motivasi kalian, dengarkan. Sebanyak apapun uang yang kalian miliki, sebesar apapun kekuasaan yang kalian kuasai, tapi kalau kalian tidak punya ilmu pengetahuan, itu percuma. Uang dan kekuasaan akan hilang begitu saja. Artinya, sekolah, pendidikan itu sangat penting untuk kalian dalam rangka menggapai cita-cita yang sudah tertanam sejak kecil. Oleh karena itu, tetap semangat dan jangan kendor. Jaga kesehatan karena memang cuaca sekarang sudah mulai perubahan dari kemarau ke hujan. Di sini sudah beberapa kali hujan. Oleh karena itu, kalian jaga kesehatan dan untuk minggu depan kita akan mencoba untuk ke materi yaitu interaksi sosial yang lainnya. Ya, interaksi sosial terutama bagaimana mendalami cara menyelesaikan konflik yang ada 5 poin itu. Ya, terakhir nanti ya. Baik, kita sebelum istirahat boleh silakan KM untuk memimpin doa, silakan. Dan jangan lupa kita ucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Sandi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.